Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari laporan perencanaan pariwisata Pantai Laguna Pucuye yang berada di Kabupaten Baru. Langsung saja masuk di materi. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan itu sendiri ada sektor wisata. Pantai Laguna adalah satu sektor yang sangat berperan dalam penerimaan devisa Indonesia. Yang kedua, Pantai Laguna merupakan objek wisata bahari yang memiliki hamparan pasir landai dengan banyak pepohonan dan udara yang segar. Yang ketiga, nama Laguna sendiri berasal dari nama kepala dusun Pucuye di mana pantai ini berada. Yang ketiga adalah penelitian ini, yang keempat adalah penelitian ini dilakukan guna dapat memberikan rekomendasi dan daya tarik wisata Pantai Laguna dan dapat berkelanjutan. Selanjutnya, perumusan masalah di mana bagaimana potensi daya tarik wisata di Pantai Laguna Pucuye dan bagaimana karakteristik landscape di Pantai Laguna Pucuye, bagaimana tipologi kawasan di Pantai Laguna. Dan tujuannya untuk mengetahui potensi daya tarik dan untuk mengetahui karakteristik landscape wisata pantai dan untuk mengetahui tipologi wisata Pantai Laguna. Selanjutnya, tinjauan pustaka di mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang berisikan tentang daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata, di mana dibagi menjadi tiga, yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia, di mana wilayah perairan laut, bentang pesisir pantai, bentang laut, dan dasar laut, wilayah daratan seperti pegunungan dan hutan alam, taman nasional atau hutan taman wisata alam, taman hutan raya, dan sejenisnya. Dan daya tarik wisata budaya seperti cagar budaya, perkampungan tradisional, adat dan tradisi budaya masyarakat, dan lain sebagainya. Dan daya tarik wisata hasil buatan manusia seperti taman rekreasi, hiburan, taman fasilitas, peristirahatan padu, dan serta fasilitas rekreasi dan olahraga. Selanjutnya, landscape wisata itu sendiri. Di landscape wisata yang berada di Pantai Laguna, di mana landscape atau bentang darat merujuk pada susunan daerah tanah dan representasi visualnya. Di mana menurut Arifin 2009, landscape adalah suatu bagian dari muka bumi dengan berbagai karakter lahan atau tapak dan dengan segala sesuatu yang ada di atasnya, bersifat alami maupun buatan manusia yang memiliki keindahan secara estetika dan berdaya guna secara fungsional, di mana peta landscape kawasan wisata Pantai Laguna berada di layar yang saya tampilkan, dan berikut adalah petanya. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Yang pertama, jenis penelitiannya metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Kedua, jenis dan sumber data. Kualitatif dan kuantitatif, sumber datanya berasal dari primer dan sekunder, di mana primer itu sendiri kita survei dan sekunder studi literatur dan populasi dan sampel. Populasi itu sendiri masyarakat dan wisatawan yang berkunjung dan sampel 15 orang wisatawan. Dan keempat, variabel penelitian yaitu daya tarik wisata, aksesibilitas, sarana prasarana, infrastruktur, dan aktivitas wisata, di mana teknik analisis yang dipakai yaitu analisis daya tarik wisata, analisis landscape wisata, analisis siklus kawasan wisata. Selanjutnya, gambaran umum Kabupaten Baru, di mana ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Baru, memiliki luas wilayah 1174,72 km persegi dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 184.452 jiwa dan merupakan daerah pesisir pantai terpanjang di Sulawesi Selatan dan garis pantai mencapai 87 km dan memiliki 7 kecamatan. Adapun batas administrasi di sebelah utara Kota Parepare, sebelah timur Kabupaten Bone, sebelah selatan Kabupaten Bone, sebelah barat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Selat Makassar. Berikut ini adalah peta dari Kabupaten Baru dan hasil pembahasan itu sendiri. Selanjutnya, gambaran umum wisata Pantai Laguna, di mana terletak di Paupau, di Desa Paupau, di Kecamatan Tanete, Rilau, dan
Kabupaten Baru, memiliki amparan pasir landai dengan banyak pepohonan dan udara yang segar, dikembangkan oleh inisiatif dan anggaran pemerintah desa setempat. Selanjutnya hasil dan pembahasan yang ketiga, karakteristik responden, di mana responden berdasarkan jenis kelamin, responden berdasarkan jenis pekerjaan, dan responden berdasarkan kelompok umur, yang dimana jumlah responden untuk laki-laki ada 5 orang dan perempuan 10 orang, dan jenis pekerjaannya pegawai swasta 3 orang, pegawai negeri 2 orang, pelajar atau mahasiswa 6 orang, nelayan 4 orang, dan responden berdasarkan kelompok umur, yang dimana umur 17 sampai 20 tahun berjumlah 5, 21 sampai 25 tahun sebanyak 5 orang, 26 sampai 30 tahun 4 orang, dan umur 31 tahun ke atas jumlah 1 orang. Selanjutnya, analisis daya tarik wisata, yang dimana tabel indikator faktor internal. Yang pertama, daya tarik wisata. Karakteristiknya pemandangan alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, jamur, sungai, wahana sepeda air, jalan setapak atau jembatan, di mana skornya bisa dilihat di tabel dengan jumlah tabel dengan presentasi yang sudah di tabel. Dan yang kedua, infrastruktur atau aksesibilitas, yang ketiga sarana prasarana, yang keempat infrastruktur, dan yang kelima aktivitas. Selanjutnya, tabel indikator faktor eksternal, di mana yang pertama, dukungan pengembangan kawasan wilayah Pantai Laguna Pucue, di mana pertama karakteristik antar objek, keterkaitan antar objek, dan yang kedua dukungan paket wisata, ketiga pengembangan dan promosi daya tarik wisata, dan aksesibilitasnya yaitu waktu tempuh dari terminal terdekat, ketersediaan angkutan umum menuju lokasi, prasarana jalan menuju objek wisata, dan ketiga fasilitas penunjang kawasan wisata Pantai Laguna, ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik atau dasar, dan ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan sosial, dan ketersediaan fasilitas pelengkap. Selanjutnya, analisis siklus kawasan wisata, yang dimana tahap-tahapnya dan ciri-ciri hasil observasi sesuai atau tidak sesuai, yang dimana tahap exploration atau eksplorasi di suatu tempat sebagai pantai wisata yang bisa lebih baik oleh wisatawan, dan bisa dilihat tahapnya dan tahap keterlibatan, tahap pembangunan, tahap konsolidasi, tahap stagnasi, tahap penurunan, tahap peremajaan. Dan selanjutnya, sekian dari kelompok saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.